Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Puratari Istimewati. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Khairi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami mengenai riset asesmen. Selamat menonton. Langsung saja untuk jurnal yang pertama, yaitu dengan jurnal berjudul Perencanaan dan Asesmen Perkembangan pada Anak Usia Dini oleh Suyadi pada jurnal Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini volume 1 nomor 1 Maret 2016 halaman 65 sampai dengan halaman 73. Adapun tujuannya yaitu untuk mengungkap bagaimana guru-guru di lembaga pendidikan anak usia dini, PAUD atau TK atau RA, melakukan perencanaan asesmen perkembangan untuk menilai proses belajar peserta didiknya, serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi mereka dalam melakukan proses asesmen. Adapun subjeknya yaitu kepala sekolah dan guru dari 55 lembaga PAUD, TK atau RA di Daerah Istimewa Yogyakarta dan 1 guru di Klaten. Metode yang digunakan yaitu survei dengan pendekatan kualitatif. Adapun langkahnya yaitu observasi, wawancara dan diskusi kelompok, pemberian angket, lalu hasil data yang diperoleh didiskusikan dan dilakukan analisis dan pembahasan. Untuk hasil penelitiannya yaitu guru selalu mendasarkan seluruh aspek pembelajaran pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA. Lalu, mayoritas guru, PAUD, TK atau RA dalam melakukan asesmen informal perkembangan anak usia secara umum dengan menggunakan metode observasi dan portofolio tampilan anak, serta dalam pelaporan akhir perkembangan anak menggunakan metode narasi atau catatan harian. Selanjutnya yaitu jurnal dengan judul Identifikasi Praktik dan Hambatan Guru dalam Asesmen Kognitif Matematika di Masa Pandemi COVID-19 oleh Hajrayansyah dan Heri Ratnawati pada Jurnal Elemen volume 7 nomor 1 Januari 2020 halaman 84 sampai dengan 97. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi praktik dan hambatan guru dalam melakukan asesmen kognitif matematika di masa pandemi COVID-19. Subjeknya yaitu sebanyak 78 guru SD sampai SMP di berbagai wilayah di Indonesia. Adapun metodenya yaitu survei dengan pendekatan kualitatif. Langkahnya yaitu persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Adapun langkah praktik asesmennya terdapat 3, yaitu yang pertama tahap persiapan, yaitu guru merencanakan asesmen. Hasilnya setengah dari responden menerapkan teknik tes. Sebanyak 92,3% guru hampir keseluruhan menggunakan soal berbentuk uraian. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan asesmen. Pada tahap pelaksanaan asesmen, dominan dilakukan setiap mata pelajaran berlangsung atau setiap pekan. Dilaksanakan secara langsung pada peserta didik sekolah dasar tingkat rendah dan pada peserta didik tingkat tinggi SD dan SMP dilaksanakan secara daring. Tahap ketiga yaitu tindak lanjut asesmen. Hasilnya, 85,9% guru mengelompokkan peserta didik dalam beberapa kategori. Namun, hasil yang didapatkan terjadi penurunan hasil pengukuran dari asesmen sebelum COVID-19. Berikut hasil penelitiannya yaitu pengukuran pencapaian hasil belajar peserta didik lebih dominan dengan uraian yaitu sebanyak 92,3%. Dan frekuensi asesmen di masa COVID-19, guru melakukan asesmen dengan frekuensi terbanyak setiap usai penyampaian materi atau pengajaran sebanyak 43,8%. Lalu, asesmen pada kelas rendah jenjang SD dilakukan dengan home visit, sedangkan pada kelas tinggi jenjang SD dan SMP, asesmen berbasis daring menggunakan beberapa aplikasi seperti WhatsApp, Google Classroom, dan lain-lain. Hambatan asesmen kognitif matematika di masa COVID-19 yang pertama, hambatan dalam kevalidan jawaban. Hal ini ada kemungkinan peserta didik dibantu oleh orang tua atau mencontek temannya. Yang kedua, keterbatasan waktu. Yang ketiga, hambatan dari peserta didik. Dan yang keempat, hambatan fasilitas seperti tidak semua peserta didik memiliki gadget atau jaringan internet yang. Untuk jurnal yang kedua yaitu dengan judul Penerapan Asesmen Berbasis Portofolio dan Jurnal Belajar untuk Meningkatkan Kemampuan Metakognitif dan Motivasi Belajar pada Mahasiswa Mata Kuliah Perencanaan Pengajaran Biologi oleh Ali Sodikin, Mia Aina, dan Nasrul Hakim.
pada Jurnal Biodik volume 2 nomor 2 Desember 2016 halaman 50 sampai dengan 61. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan metakognitif dan motivasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Perencanaan Pengajaran Biologi, Prodi Pendidikan Biologi melalui penerapan asesmen pembelajaran berbasis portofolio dan jurnal belajar. Subjeknya yaitu mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi semester 6 yang berjumlah 28. Metode yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas dengan pendekatan kualitatif. Adapun langkahnya yaitu penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus tindakan yang dilaksanakan terdiri atas 4 tahapan, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Adapun hasil penelitiannya yaitu poin A mengenai asesmen pembelajaran berbasis portofolio dan jurnal belajar terhadap kemampuan metakognitif mahasiswa. Penerapan asesmen pembelajaran berbasis portofolio dan jurnal belajar mampu meningkatkan kemampuan metakognitif. Persentase skor kemampuan metakognitif sebelum tindakan yaitu sebanyak 65,2%, termasuk dalam kategori cukup. Sedangkan persentase skor kemampuan metakognitif meningkat pada siklus 1 menjadi 70,6%, termasuk dalam kategori baik, dan pada siklus 2 mengalami peningkatan menjadi 77,1%, termasuk dalam kategori yang baik. Untuk hasil yang poin B yaitu mengenai asesmen pembelajaran berbasis portofolio dan jurnal belajar terhadap motivasi belajar mahasiswa. Penerapan asesmen pembelajaran berbasis portofolio dan jurnal belajar mampu meningkatkan motivasi belajar. Persentase skor motivasi belajar sebelum tindakan sebanyak 65%, termasuk dalam kategori cukup. Lalu persentase skor motivasi belajar meningkat pada siklus 1 menjadi 82,50%, termasuk dalam kategori sangat baik, dan pada siklus 2 mengalami peningkatan menjadi 89,50%, termasuk dalam kategori sangat baik. Jurnal selanjutnya yang kami review berjudul Implementasi Asesmen Diagnostik dalam Pembelajaran IPA pada masa pandemi COVID-19 di SMP MTS Wilayah Menganti Gresik. Adapun penelitian ini dilakukan oleh Diki Firmansyah dan Elok Sudibyo dalam Jurnal Pendidikan Sains volume 9 nomor 2 halaman 165 sampai 170 tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui desain dan implementasi asesmen diagnostik di 3 SMP berdasarkan kategori kualitas sekolah. Subjek dalam penelitian ini meliputi 10 orang guru mata pelajaran IPA yang ada di 3 SMP di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. 3 SMP tersebut yaitu SMP Negeri 29 Gresik dengan akreditasi A, SMP Sunan Giri Menganti dengan akreditasi B, dan MTS Salafiyah Menganti Gresik dengan akreditasi B. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kualitatif deskriptif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner melalui Google Form. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis menggunakan model Mills dan Huberman, yaitu meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah dilakukan penelitian, kemudian diperoleh hasil. Yang pertama, asesmen diagnostik telah dilakukan oleh guru IPA di wilayah Menganti Gresik sebelum pembelajaran. Dan hasil dan implementasi asesmen diagnostik ini tidak tergantung pada kualitas akreditasi sekolah, akan tetapi bergantung pada pemahaman masing-masing guru akan pentingnya asesmen. Hasil yang kedua, desain dari asesmen diagnostik berupa tes dan wawancara. Tes diagnostik digunakan untuk mengetahui kelemahan atau miskonsepsi pada topik yang akan dipelajari dalam pembelajaran. Kemudian setelah dilakukan tes diagnostik, peserta didik diminta untuk berpendapat terkait materi mana yang dirasa kurang, sehingga guru bisa memberikan solusi yang sesuai berdasarkan data hasil tes dan pendapat dari peserta didik. Kemudian hasil yang ketiga, hasil asesmen diagnostik berupa informasi terkait kelemahan peserta didik yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun pembelajaran
yang mampu membantu peserta didik lebih memahami materi sesuai dengan kondisi masing-masing dan mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran di kala pandemi COVID-19. Adapun jurnal terakhir yang kami review berjudul Asesmen Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 tahun oleh Khadijah dan Nurul Amalia dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini volume 3 nomor 1 halaman 69-82 tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui materi kegiatan dalam mengembangkan kemampuan kognitif anak, mendeskripsikan penerapan teknik asesmen atau penilaian, dan hasil atau dampak adanya asesmen perkembangan kognitif di RA Al-Hidayah Semanggi. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelompok B di RA Al-Hidayah Semanggi yang berjumlah 28 anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan langkah-langkah, menggunakan observasi atau pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Mills dan Huberman. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh hasil yang pertama, asesmen berkaitan dengan keterampilan kognitif anak di RA Al-Hidayah dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada saat kegiatan sholat duha, kegiatan membaca dan menulis, berhitung, mewarnai, dasar, serta meniru. Yang kedua, perkembangan kognitif anak di RA Al-Hidayah sudah berkembang sesuai harapan. Hal ini ditandai dengan kemampuan anak dalam mengikuti perintah atau instruksi dari gurunya seperti mulai mampu mengikuti gerakan sholat beserta bacaannya, dapat berhitung, dapat menulis beberapa kosakata, dan mau membaca buku cerita. Hasil yang terakhir, asesmen memiliki pengaruh positif dalam pencapaian perkembangan kemampuan kognitif baik untuk guru, peserta didik, maupun orang tua yang nantinya akan dijadikan acuan untuk perkembangan anak, untuk selanjutnya mempersiapkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Sekian review jurnal dari kami, semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.